Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Vanita Syahuna Herdinar dengan NIM 250201097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan hukum dan hak. Jadi, kekuasaan, hukum, dan hak merupakan tiga elemen utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiganya saling berkaitan untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Kekuasaan hukum dan hak memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan hukum adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga atau individu untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Sedangkan hak adalah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hubungan antara ketiganya saling mengatur dan menyimbangi. Kekuasaan dibatasi oleh hukum, hukum digunakan untuk melindungi hak, sementara hak menjadi tujuan utama adanya hukum dan pelaksanaan kekuasaan. Jika salah satu tidak berjalan seimbang, akan timbul ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Upaya memperkuat kekuasaan hukum dan hak. Kekuasaan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Upaya memperkuat kekuasaan hukum dan hak harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek legislasi, penegakan hukum, serta pendidikan hukum kepada masyarakat. Secara keseluruhan, memperkuat kekuasaan hukum dan hak memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegakan hukum, dan masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang baik, supremasi hukum dapat terwujud dan hak-hak warga negara dapat dilindungi secara optimal. Jenis-jenis kekuasaan hukum ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang berwenang membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang di Indonesia. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan perangkat pemerintahan di bawahnya. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang berfungsi menegakkan hukum melalui pengadilan dan memutuskan sengketa hukum. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi kekuasaan hukum dan hak itu menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara, menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat, melindungi hak-hak individu dan kelompok. Prinsip-prinsip utama kekuasaan hukum dan hak itu ada prinsip supremasi hukum atau rule of law, yaitu prinsip ini menegakkan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Kemudian prinsip keadilan itu hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian ada prinsip kepastian hukum, yaitu hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi hingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan. Kemudian ada prinsip perlindungan hak asasi manusia, yaitu kekuasaan hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Definisi kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum adalah kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum untuk mengatur, mengendalikan, dan menegakkan aturan dalam masyarakat. Kekuasaan ini bersifat mengikat dan harus dijalankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Peran kekuasaan hukum dalam melindungi hak itu. Yang pertama, kekuasaan hukum menetapkan norma dan aturan yang mengatur hak-hak tersebut sehingga menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya aturan hukum yang tegas, hak-hak warga negara dijamin dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, termasuk oleh negara sendiri. Adapun sumber kekuasaan hukum ada konstitusi sebagai dasar tertinggi hukum negara, kemudian undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang, jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi acuan, peraturan
pelaksanaan meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang mengoperasionalkan undang-undang. Kesimpulannya, hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata sehingga hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuannya. Hukum berkekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya. Agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan, maka diperlukan berdasarkan uraian tersebut di atas. Maka hukum dengan kekuasaan dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan saja, oleh karenanya memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.